Ya, halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ira ya di acara live di Instagramnya Let's Talk. Kita menunggu Mbak Eva Kusuma Sundari untuk gabung bersama kita live di Instagram Let's Talk dan juga live di Instagramnya Mbak Eva ya. F dari. Oke. Oke, kita menunggu terlebih dahulu. Halo, halo Feni dan Kia ini ya. Halo, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat semuanya ya. Oke, kita menunggu Mbak Eva untuk gabung bersama kita. Oke. Oke, sebentar. Sepertinya ada masalah. Oke, saya lagi chat dulu ya. Oh, ini dia. Mbak Eva sudah oke bersama kita dan kita akan go live dengan Mbak Eva. Ya, yeay. Akhirnya bisa. Iya, Oke, sorry. nggak apa-apa Mbak. Kita pas jam 7 kok. Oke, Sip. Oke, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu Oke, lagi baik. apa kedinginan ya di situ? Oh, di sini lagi winter. Lagi dingin-dingin. Semalam kayaknya ngedrop. Kemarin ngedrop nih. Ya Ntar wis, lagi juga jam take, 9 harus take berangkat. care, take care, take care. Oke, yuk. Kita, oke. Kita mulai aja ya teman-teman semua. Baik, ketemu lagi ya dengan saya Ira. Salam sehat ya, selamat malam, salam sehat, salam solidaritas, salam Let's Talk. Baik, kali ini kita memasuki edisi yang ke-52 ya untuk live di Instagramnya Let's Talk, special event, karena ini memang khusus ya untuk peringati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, gitu, dan yang jatuh pada tanggal 15 Februari gitu setiap tahunnya. Dan kita juga sudah tahu ya sejarah Hari PRT Nasional ini, gitu. Kita mengenang sebenarnya ini tragedi yang sangat miris, yang menyedihkan, dan ini masih menimpa banyak PRT kita di Indonesia. Ya, pada tanggal 12 Februari kita tahu bahwa PRT Sunarsi itu menghembuskan nafas terakhir karena penyiksaan ya yang diterimanya dari majikan. Nah, kali ini kita akan memasuki tema menanti penetapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau biasa disingkat RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR, dan sudah hadir bersama kita Mbak Eva Kusuma Sundari atau yang biasa akrab disapa Mbak Eva. Selamat malam Mbak. Malam. Masih semangat ya Mbak ya. Ini udah mau tanggal 15, sepertinya ada acara akbar nih, acara besar-besaran. Saya Aduh, melihat malah itu gas, terbit gaspol. raksasa. 15 meter dijahit pekerja rumah tangga ya. Saya lihat itu di Jala PRT di Twitternya, dan mau ada aksi puasa juga. Semoga DPR, terutama ketua DPR terketuk ya hatinya, tersentuh hatinya, dan kemudian membawanya ke paripurna dan membahas bersama pemerintah. Karena di Kompas hari ini sudah ada berita ya, jadi Kompas memuat pemerintah itu menanti ajakan DPR untuk bahas RUU PPRT gitu. Jadi sebenarnya kita sudah punya kabar gembira dari pemerintah. Kita perlu memfollow upin itu.
Nah, Mbak Eva Sundari, saya pikir teman-teman juga sudah pada tahu semua ya, beliau adalah koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT, dan selama ini bersama Jala PRT side by side ya dengan Mbak Lita dan teman-teman yang lain itu sangat aktif berjuang gitu, sehingga ya salah satunya kali ini Mbak Eva juga ketika saya tawarin gitu ya menerima undangan langsung gitu ya, langsung iya oke gitu, ini bagian dari kampanye. Jadi terima kasih banget ya Mbak Eva ya kerjasama dengan Laptop. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Mbak Eva di Instagramnya Laptop dan juga Instagramnya Mbak Eva Sundari atau F Sundari. Sedikit pengantar ya, mungkin bagi teman-teman yang baru mengikuti diskursus atau baru mengikuti advokasi RUU PPRT ini. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa undang-undang atau RUU PPRT dan juga pekerja rumah tangga itu sebenarnya isu kita bersama. Jadi bukan hanya isu pekerja rumah tangga saja, tapi isu kita bersama, semua anggota masyarakat, semua warga negara, bukan hanya pemerintah, bukan hanya DPR gitu ya, bukan hanya majikan saja, tapi kita semua gitu, yang pertama. Nah yang kedua, dari data dan fakta-fakta yang ada gitu ya di lapangan, dari Jala PRT yang sejak lama saya ikuti gitu ya, saya juga pernah di Rumpun Gema Perempuan gitu, dan bagian dari Rumpun. Nah itu sudah termasuk tulisannya Mbak Eva kemarin terakhir di Media Indonesia tanggal 1 Februari, itu juga kita dapat follow up ya, dapat update data atau fakta di lapangan bahwa 10 ya Mbak ya, 10 korban atau 10 kasus itu terjadi dalam satu hari. Itu yang kita tahu ya Mbak ya, seperti gunung es nih kan sebenarnya. Yang kita tidak tahu banyak gitu ya, berapa banyak lagi kasus kekerasan yang harus terjadi kalau undang-undang ini tidak segera disahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam kajian literatur, penelitian gitu, itu disebut sebagai perbudakan modern gitu ya, praktik perbudakan modern, bahwa memang masih terjadi praktik-praktik meskipun perbudakan sudah dihapuskan di dunia, tapi ternyata perbudakan masih terjadi ya, eksploitasi, bagaimana PRT diperbudak gitu. Nah ini salah satunya. Kemudian apa yang disebutkan juga di dalam kajian dan penelitian termasuk tulisannya Mbak Eva bahwa PRT ini masuk dalam kategori 3D ya, 3Ds gitu. Jadi dangerous, dirty, and degrading, merendahkan gitu. Jadi ini merendahkan PRT, dan PRT dianggap bagian bukan kerja, bukan pekerjaan gitu ya. Nah terjadi kekerasan dalam berbagai bentuk itu sudah sering kita dengar beritanya, sampai kematian gitu ya, segala bentuknya, kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikologis, ekonomi gitu, dan semua, belum lagi penyekapan, eksploitasi, trafficking ya, belum lagi mereka tidak bisa mengakses bansos atau bantuan atau benefit dari pemerintah, mereka tidak bisa punya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, itu juga tidak ada ya, hampir 24 jam karena tidak ada aturan, tidak ada kontrak kerja gitu. Ini kan tidak manusiawi ya, jadi tidak ada hari libur, semuanya tidak diatur karena tidak ada relasi kerja, tidak ada jaminan bahwa mereka adalah pekerja gitu. Kemudian soal rekognisi ini juga penting ya, advokasi RUU ini sangat penting membuka mindset masyarakat bahwa PRT ini pekerja loh, bukan pembantu. Nah apalagi sekarang banyak orang yang menggunakan eufemisme ya, mengatakan asisten rumah tangga itu gara-gara popular culture nih di media, terutama di sinetron-sinetron gitu, sehingga media banyak yang menggunakan istilah ART, dianggapnya ini bagian dari dianggap bagian dari penghargaan terhadap PRT, tapi ternyata bukan gitu, karena memang tidak ada relasi kerja di sana gitu kalau kita menyebutkan ART ya. Dan sekarang kita sudah ada itikat baik dari pemerintah gitu loh. Ini pemerintah, Presiden Jokowi langsung ngomong loh di publik gitu ya, bahwa percepat gitu RUU PPRT yang sudah hampir 20 tahun usianya, dan saya yakin sudah banyak gonta-ganti ini, pasti sudah banyak direvisi karena sudah 20 tahun dan anggota DPR-nya juga ya gonta-ganti gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan dari segi pemerintah itu sebenarnya itikat baik gitu ya, dan ini dukungan dan wujud perlindungan pemerintah, bukti pemerintah itu hadir sebenarnya kan, ketika pemerintah itu sudah punya komitmen itu akan mempercepat gitu RUU itu diundangkan menjadi undang-undang. Ini sebenarnya termasuk dalam
undang-undang kita. Jadi pemenuhan hak-hak warga negara, hak asasi manusia itu bagian dari undang-undang dan juga bagian dari nawacita ya Mbak ya. Ini bagian dari Betul. nawacita. Artinya pemerintah ini harus menunaikan janjinya gitu ya ke masyarakat. Jangan sampai kita memasuki tahun 2024, tahun pemilu gitu ya, sudah pemilu, kampanye, ya undang-undang ini nggak gul juga gitu. Nah ini kan janjinya nih harus dipenuhi gitu. Termasuk fraksi atau partai yang menolak gitu kan. Ini juga janji loh gitu ya, PDI Perjuangan gitu. Nah teman-teman semua, banyak persoalan-persoalan itu gitu ya, persoalan-persoalan yang diterima oleh PRT gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin sebenarnya apa pentingnya gitu ya, RUU PPRT ini apa sih pentingnya gitu, apa kontribusi gitu. Pertama kita ngomongin kontribusinya dulu nih, manfaat undang-undang ini apa buat semuanya gitu ya, secara sosial, secara ekonomi, kontribusi PRT ini juga apa gitu ya, orang pengen tahu nih. Terus ada majikan yang misalnya takut nih Mbak, ya kan, khawatir, wah saya takut nih dipidana misalnya gitu, atau takut nih saya nanti tidak bisa mungkin dalam tanda kutip gitu ya mengeksploitasi karena memang ada persoalan feodalisme ya di masyarakat kita tuh masih sangat kental, masih sangat kuat gitu ya feodalisme ini. Bagaimana kita memperlakukan PRT itu masih hubungannya itu masih relasi mistress gitu loh, mister gitu ya dengan server itu masih terjadi. Maka sebenarnya ini sebenarnya bagian dari kontrol sosial juga, tapi juga untuk memberikan jaminan majikan bahwa majikan bisa kerja dengan nyaman gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah soal care ekonomi nih sudah mulai sekarang lagi banyak diangkat di kajian-kajian dan penelitian dan juga ILO itu sudah mengaplikasikan tentang care work ini bahwa kerja PRT ini bagian dari professional work yang harus dihargai, direkognisi, di-acknowledge ya. Dan ini juga bagian dari care work di mana kerja ini kalau tidak ada kerja PRT itu aktivitas publik nggak jalan, roda-roda pembangunan itu nggak jalan, nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa hidup dengan nyaman gitu karena memang kontribusinya luar biasa. Gitu. Nah ini akan kita kulik-kulik nanti lebih dalam lagi dengan Mbak Eva Kusuma Sundari. Saya akan langsung saja mungkin bertanya ke Mbak Eva ya soal ini kita sudah ada dukungan pemerintah nih Mbak, dukungan eksplisit dari Jokowi dan juga di acara di Komnas HAM ya Mbak yang hari Minggu ya yang hujan-hujan Mbak Eva juga ada ya Pak dia juga mengatakan dukungannya gitu ya dan Kompas sekarang juga sudah memuat gitu. Nah artinya kita tinggal nunggu DPR nih yang menolak gitu ya. Lalu sebenarnya sejauh mana sih Mbak dukungan eksplisit pemerintah ini menjadi bagian penting dari advokasi kita ya selama ini 20 tahun gitu dan ini kan wujud komitmen pemerintah gitu ya, ada nawacita yang tadi saya sebutkan. Bagaimana kemudian yang kedua, Mbak Eva bisa menjelaskan buat teman-teman yang baru mengikuti advokasi ini, Mbak, posisi RUU sekarang ini gimana, Mbak? Gitu secara singkat. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih ya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ini terima kasih juga diundang ya. Yang pertama posisi RUU ya saat ini. Setelah 18 tahun terkatung-katung sampai keluar masuk prolegnas sudah dibentuk panja hilang lagi. Kalau biasanya sudah dibentuk panja itu langsung jadi itu ya. Ya posisi ini yang agak aneh karena sudah dibentuk panja, sudah kunker ke luar negeri, sudah hearing, sudah jaring aspirasi, udah macam-macam ya. Tiba-tiba hilang dari itu. Terus masuk prolegnas lagi tahun 2019 dan ditangkap oleh Balik, Badan Legislatif, dan di sana sudah dibentuk panja sampai kemudian pengambilan keputusan tahap pertama. Tahap pertama itu adalah ketika belum tahap pertama, mohon maaf saya koreksi. Sudah menjadi keputusan bahwa RUU ini diusung oleh Balik sebagai inisiatif dari Balik. Dari Balik kemudian ada voting dan 7 fraksi menyetujui, 2 tidak, yaitu PDI Perjuangan dan Golkar. Sementara saya dulu waktu di PDI Perjuangan tahun 2004 ikut tanda tangan sebagai sponsor PDI Perjuangan yang leading sponsor, yang terlibat ngedraft gitu ya. Tapi saya tidak handful waktu itu karena saya di komisi lain yang ngurusi apa ya, pornografi kalau nggak salah waktu itu aku ya.
Dan teman-teman yang aktif itu ada Rike, Mbak Ciptaning, ada Mbak Yayu gitu. Sekarang masih di DPR semua. Nah, itu yang bersama Jala PRT bisa masukin dan menjadi prolegnas. Tahun 2019 kemarin sudah voting dan dari Balik itu sudah dilaporkan ke Bamus pada tanggal 1 Juli 2020. Dan di Bamus itu harusnya kemudian langsung diparipurnakan untuk diambil keputusan dari inisiatif Balik menjadi inisiatif DPR. Dan itu harus disetujui di paripurna. Nah, tapi sejak itu Ketua DPR, Mbak Puan itu nggak pernah menindaklanjuti untuk diagendakan ke paripurna. Ditahan. Tahun ditahan di situ. Jadi teman-teman nunggu loh, terus kok mandek gitu ya. Dan oleh karena itu kemudian teman-teman mengembangkan komunikasi dan menagih kepada Pak Jokowi, loh Pak, ini kan kampanye Anda. Dan Jala PRT waktu itu ditemui langsung sama Pak Jokowi di Balai Kota ya, di rumah dinas Balai Kota, bersama teman-teman yang sekarang ada di Kaukus di situ. Dan kemudian kita ingatin, kita bawa korban yang luar biasa, karena saya bawa korban 2 ya di KSP, dan KSP nangani langsung, jadi berhadapan langsung dengan korban dan tahu bahwa situasinya parah. Dibanding Sunarsih kok nggak ada perbaikan ya. Sunarsih dulu kan ada pengabaian, nggak diurus negara, ada trafficking, ada diambil oleh agen, kemudian orang tuanya kehilangan kontak, sampai kemudian baca di koran anaknya sudah jadi mayat. Dan yang membawa Narsih waktu itu pamannya atau tetangganya ya, ditanya, di mana anak saya? Nggak tahu, saya serahkan di agen, agennya hilang, nggak terlacak, jadi sudah jadi mayat. Nah, situasi itu sama kayak sekarang ini. Jala PRT itu setiap hari terima keluhan, aku nggak ketemu ibu saya, saudara perempuan saya, anak saya sudah 8 tahun. Di mana kerjanya? Nggak tahu. Siapa yang ngirim? Tetangganya ditanya enggak, ya dikasih ke agen terus hilang, agennya nggak ada dilacak. Nah, ini kejadiannya persis seperti 2001 zamannya Narsih. Jadi kan kalau dibilang angka sudah 10 sampai 11 setiap hari itu diterima oleh Jala PRT. Bayangkan yang nggak tahu nomornya Jala PRT ya, kan pasti ada juga, karena dari hitunganku pakai data kemiskinan sekarang itu minimal 6 juta. Karena ada relasi linier. Kemiskinan naik, pasti PRT naik. Kenapa? Karena satu-satunya the only option bagi perempuan miskin yang uneducated, unskilled, itu kalau nggak jadi PRT ya PSK kan gitu ya dia ya. Dan kita kan milih PRT, jadi penghormatan luar biasa bagi para perempuan dari keluarga miskin ini untuk mengatasi kemiskinannya. Jadi mestinya negara urus dong itu. Dan ternyata dari analisis kita, tujuan RUU PPRT itu istilahnya ya, setarikan nafas dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Jadi alasan apa lagi ya? Alasan angka korban sudah, alasan terkatung-katung lama sudah, kemudian alasan komitmen dari pemerintah sudah. Jadi kita tunggu Ketua DPR untuk kemudian membuka hati ya, membuka hati bahwa situasi memang sudah emergensi sejak bertahun-tahun yang lalu, dan mudah-mudahan segera disidang paripurnakan. Memang ada beberapa item ya untuk disoal, tapi kan perbaikan itu hanya bisa dilakukan kalau panja sudah dibentuk, panja antara pemerintah dan DPR. Jadi panja ini harus ada. Nah, harus adanya itu nunggu di sidang paripurnakan dulu. Kalau sudah diparipurnakan, baru terbuka ruang untuk penyempurnaan termasuk yang dimaui PDI Perjuangan. Jadi kita masih mendorong sampai Lita, udah Mbak, aku sudah
exhausted dengan semua upaya aku puasa aja. Kita semua kan takut ya karena Lita kesehatannya tidak bagus dan Iya. teman-teman itu PRT itu kan juga harus kerja ya. Kalau puasa kan kasihan juga ya. Jadi kita juga aduh mbok ya sadar tuh yo cepet-cepet gitu loh maksud kita itu. Dan dukungan makin Iya. banyak kan menjelang ini. Mudah-mudahan didengarkan dan segera ada kabar baik dari Iya. dari DPR. Dan hari ini teman-teman menghadap PKB dan diterima oleh Mbak Lulu dan teman-teman. PKB ngomong ini harus jadi hadiah dong untuk hari Lebaran. Aduh ini ada hari perempuan internasional, jangan Lebaran dong. Dan kita sih pengennya kok tinggi ya. Mbok ya tanggal 15 penutupan masa sidang itu langsung ditentukan begitu loh, tanggal 16 kan penutupan sidangnya. Mbok ya ada hadiah dari teman-teman yang sudah menunggu bertahun-tahun ini. Itu penjelasannya. Ya, betul. Ini kita mau IWD ya, International Women's Day, 8 Maret. Mudah-mudahan ini jadi kado ya buat kita bersama. Oke, Mbak Eva, terima kasih penjelasannya Mbak Eva ya buat teman-teman yang mungkin belum begitu mengetahui ya posisi RUU kita sekarang sampai di mana gitu. Kita sebenarnya sudah sedang menunggu terutama ketua DPR gitu ya untuk tersentuh hatinya untuk kemudian bisa dibawa ke paripurna, dibahas bersama, kemudian bisa disahkan segera. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang sebelum RUU-nya kita akan bicara soal PRT-nya dulu nih Mbak ya. Gitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya peran gitu ya, posisi, kontribusi pekerja rumah tangga nih, ini yang paling penting gitu. Mungkin orang akan bertanya, apa sih posisinya, apa sih kontribusinya peran PRT, nggak penting gitu misalnya, karena ya dia bagian baik dari negara, sering juga dikategorikan sebagai second class ya, second class warga negara gitu, dan sebagai pekerja tidak sama hak-haknya dengan pekerja yang lain gitu karena memang belum dianggap sebagai pekerja di dalam undang-undang, belum ada undang-undang yang tidak masuk dalam undang-undang buruh di Indonesia gitu. Nah ini kalau Mbak Eva bisa menjelaskan gitu ya Mbak ya kontribusi atau peran PRT gitu ya secara sosial, secara ekonomi, kemudian untuk majikan apa, kemudian untuk negara apa, kemudian untuk masyarakat secara umum apa gitu. Artinya kita bisa tahu bahwa ini vital banget nih. Kalau nggak ada PRT ini, apa yang akan terjadi? Silakan Mbak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, ini saya masuk ke gender economics ya, untuk isu tentang valuation. Valuation yang dikaitkan dengan ekonomi dan sosial. Dan ada 3 aras istilahnya ya, 3 level ketika kita membahas how to value the contribution of women. Kita ngomong women ya, karena dari situ segala problemnya. Yang pertama sekali ini domestic works itu kan menjadi korban dari segregasi mindset yang kemudian diadopsi oleh ekonomi ya. Ada sektor informal, ada sektor ada sektor formal, ada domestik, ada publik. Dan kemudian kalau di monetarisasi, yang ini nggak ada duitnya, yang di domestik area ini nggak ada duitnya. Dan itu tempatnya perempuan. Nah, tempat perempuan itu termasuk dari data kita kan, PRT-nya itu 80% itu perempuan dan 15%-nya anak. Dan karena ini dianggap nggak penting, yang penting itu yang formal, maka nggak diurus. Atau istilahnya ada istilah 3U, ya, undervalued, ya, underprotected, kemudian juga apa itu istilahnya, underregulated, ya. Ini ya di sini ini dan di Eropa mereka modern ekonomi ya. Jadi PRT dimasukin ke dalam undang-undang perburuan. Jadi mereka punya UMR, punya working hours 9 to 5 gitu. Kalau di luar itu kamu harus bayar lembur. They have also holiday, tanggal merah. Dia punya jam istirahat dan seterusnya. Pokoknya hak-hak normatif seperti yang ada di undang perburuan. Tapi kalau mau dicocokin dengan situasi Indonesia kan nggak bisa. Karena di Eropa orang ngomong,
yang boleh punya yang boleh punya PRT adalah yang punya penghasilan sekian, karena dia harus bisa membayar UMR. Nah, di Indonesia yang dualisme ekonomi, ya, kata Google, itu sektor informal itu perannya jauh lebih banyak daripada sektor formal. Di sini tuh tempat 70% penduduk Indonesia itu untuk cari duit, ya. Di tempat yang sangat tidak aman tadi yang bilang ya, poor regulated, even non regulated at all, seperti undang-undang PRT saat ini. Sekarang yang salah, saya mau comparison aja ya, untuk pekerjaan house yang apa istilahnya industri perumahan ya, itu kan juga belum ada regulasinya. PRT juga belum ada regulasinya. Jadi kita ini sementara ini adalah pengaman kita ketika zaman krisis ya, krisis 98. Itu kalau nggak ada sektor informal, pedagang, pasar, itu Indonesia sudah kolaps ya. Kayak pandemi kemarin. Pandemi kemarin kan juga diselamatkan oleh sektor informal ini ya, karena bisa menerima fleksibel dalam menerima berapapun employment yang mau masuk diserap, tapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan itu. Jadi kalau kemudian ditanya ini sebetulnya dampaknya seperti apa dan relasinya seperti apa, maka yang pertama yang akan berdampak itu adalah pada household dari PRT itu sendiri. Dan kondisinya mereka semuanya tergolong sebagai kaum du'afa, muta'afin, kalau orang NU yang ngomong ya, orang yang oleh struktur itu dirugikan. Struktur yang merugikan apa? Lah unregulated, undervalued tadi ya, underprotected dan digaji lebih rendah itu tadi. Situasinya di situ. Kalau orang PDI atau orang Soekarnois seperti saya ngomongnya ini marhen gitu loh. Marhen perempuan itu apa? Sarinah. Karena Sarinah itu PRT-nya Bung Karno kan. Dan Bung Karno luar biasa memperlakukan Sarinah. Sampai buku tentang imajinasinya Bung Karno aja dijuduli Sarinah. Dan di situ Bung Karno ngomong tentang kesetaraan. Dan kalau teman-teman di Jawa yang suka wayang ya, itu ngomong Sarinah itu dewa seperti Punokawan itu yang dititipin ke Pendowo ya untuk educate tuannya ya, dan membantu menghibur dan seterusnya. Dan Bung Karno mengaku kan dalam tulisannya bahwa Sarinah itu perempuan biasa tapi luar biasa. Kenapa? Karena dia yang mengajari saya tentang kasih sayang, mengajari saya bahwa untuk menghormati perempuan dan mencintai rakyat. Jadi sebelum ketemu Marhen itu sudah dididik sama Sarinah Soekarno itu. Jadi istilahnya loh Pak, kayak gandrik itu loh, gandrik dalam perwayangan. Itu adalah sebetulnya di wahyu langit itu ada di wajah para orang miskin. Dan Bung Karno di banyak buku kan ngomong ya, Tuhan itu tempatnya di gubuk-gubuk orang miskin. Kamu belum bisa disebut nasionalis kalau belum membebaskan para rakyat Marhen dan Sarinah, kalau saya tambah ya Sarinah, untuk bebas dari struktur yang menindas. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno ditanya sama BPUPK, apa sih maksudmu dengan keadilan sosial? Bung Karno itu ngomong, keadilan sosial is ketika tidak ada eksploitasi delong panlong dan eksploitasi from nation to nation, one nation to nation. Jadi Bung Karno itu ngomong bahwa tidak boleh itu feodalisme, nggak boleh itu fasisme ataupun neonasi, itu dia kan tidak mau ya, tidak boleh ada penjajahan baik orang ke orang ataupun bangsa ke bangsa. Jadi Bung Karno sampai meninggal yang ngomong Palestina harus merdeka. Tapi sampai meninggal pun Bung Karno itu petani harus dibebaskan, buruh harus dibebaskan, para perempuan harus dibebaskan gitu. Nah, jadi orang miskin ini ceritanya yang berstrategi untuk membebaskan diri dari kemiskinan itu melalui menjadi PRT. They need cash kan, kalau orang miskin ya, mereka perlu cash.
dan itu dengan menjadi PRT yang relasinya asimetris antara pemberi kerja dan penerima kerja. Karena apa? Kita oversupply. Kemiskinan kita itu masih tinggi, jadi bargaining position-nya itu lebih rendah gitu loh. Kita yang nyari kerja untuk sesuap nasi, menitipkan badan, dikasih dong tempat yang bagus, yang layak, seperti perintahnya konvensi ILO ataupun perintahnya agama ya, bahwa mereka itu adalah keluargamu, maka jangan perlakukan seperti kamu tidak ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu perintahnya. Jadi kalau mereka itu kemudian masuk ke dalam rumah tangga kita dan kita layakkan segala sesuatunya, itu mudah-mudahan bisa keluar ada mobilitas ke atas supaya bisa tidak lagi prasejahtera tapi menjadi sejahtera. Dan skema negara itu ada untuk itu. Mereka dikasih bansos, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, kemudian juga ada Raskin, ada beasiswa yang khusus untuk orang miskin dari PIP menjadi LPDP ya gitu. Tapi kalau dia drop out, nggak kita awasi, gimana mau ke LPDP kan gitu ya. Sudah ada PIP, sudah ada Raskin, sudah ada BLT, tapi ternyata para PRT itu mengeluh, aku nggak dapat itu semua yang seharusnya untuk aku. Kenapa? Karena pengaturan negara itu based on teritorial. Jadi kalau kamu nggak ada KTP, kamu nggak akan dapat. Pemda DKI, kita kemarin pandemi menyerang itu kan kita sibuk, orang-orang yang KTP non-Jakarta itu kelewatan semua bansosnya. Sampai kita lobby ke KPPA, lobby ke Mensos, baru kemudian dapat orang-orang itu. Nah, PRT yang berhak untuk dapat itu kelewatan semua karena mereka bekerja di luar daerahnya. Kalau tetap di daerahnya, habislah mereka. Kalau di Filipina, household ini, orang miskin ini, fully protected. Mereka self acceptance ya istilahnya. Itu kalau kamu punya kartu PRT, otomatis semua paket untuk orang miskin itu kita dapatkan. Nah, harapan kita, kemiskinan ini bisa kita bongkar ketika rumah tangga kelompok miskin ini, yaitu 6 juta rumah tangga di dalam negeri PRT, dan 7 juta rumah tangganya PRT di luar negeri, ini diberesin, itu kita nggak akan teriak-teriak, aduh kita gimana keluar dari middle income trap ya. Kenapa? Karena tiba-tiba kesetaraan gender membaik, inclusiveness membaik, dan dia well protected. Waduh, Indonesia bisa terbang. Jadi dari household minor sampai bisa ke kok minor sih ngomong mikro, kemudian ke makro, itu perekonomian lokal, dan bahkan sampai ke global ekonomi. Kenapa? Orang Filipina jadi PRT, dia mau protected dan mau rewarded ya. Kenapa? Karena majikan-majikan di Malaysia ini penelitiannya Pertimik itu teman-teman yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang kemudian bikin riset perbandingan, Mbak, ternyata PRT Filipina itu lebih dihargai, lebih ditakuti, dan lebih dihormati oleh para majikan di Malaysia. Kenapa? Karena mereka nggak berani main-main. Ada domestic law di dalam negeri, ada juga law-nya Filipina yang ngatur di PMI kita, kayak kita ya. Kita punya undang-undang PMI, tapi tidak punya domestic workers law, yaitu PPRT itu. Jadi bargaining position teman-teman PRT di luar negeri itu rendah banget dibanding Filipina. Orang nggak berani mainin Filipina ya. Aduh, nanti presidennya datang ke Indonesia, datang ke Malaysia kayak Macapagal dulu. Aryo Macapagal itu kan langsung terbang, menterinya langsung terbang karena mandatori untuk ngopeni PRT itu. Nah, untuk majikan sekarang ya. Majikan apa yang dialami oleh majikan? Tadi saya lemparan ya di IG saya untuk menunjukkan bagaimana dampak PRT, sumbangan PRT untuk majikan. Aku pakai analisis cost recovery ya. Cost recovery itu untuk menghitung apabila PRT ini dihargai jam kerjanya per jamnya
entah pakai rata-rata rata-rata per jam gaji atau pakai expert. Kita sekarang pakai rata-rata per jam aja ya. Di UK ya, itu per jam, atau yang paling valid ponakan saya ya, dia kerja di McD, masih mahasiswa. Dia nggak peduli apa, pokoknya kalau kerjanya 5 jam, itu per jam dia didapatkan 7 euro, ya 7 kali 16 ya, 7 euro. Entah unskill, entah skill, itu pokoknya per jam masuk kategori part-time, dia dapat itu. Sekarang mari kita ke Indonesia ya. Kalau misalkan PRT ini dihargai dengan rata-rata per jamnya orang Indonesia, misalkan per jam untuk tukang ya, tukang di Jakarta aja, atau tukang pijat saya suka pijat kan, itu dia 1 jam minta 120.000 unskilled, pijat yang biasa gitu ya. Jadi bayangkan kalau dia kerjanya 7 jam, 7 kali 120. Apa nggak mati rumah tangga yang ASN itu? Kalau dia punya anak, dia menitipkan di penitipan anak yang mahal itu ya, Islamic modern apa itu penitipan anak itu 2 juta per bulan. 9 ditaruh, jam 5 harus diambil. Kalau lebih ada charge lagi. Dia harus menyewa satpam kalau sini untuk jagain rumahnya. Kemudian dia juga harus mengasuransikan harta bendanya yang banyak ini karena nggak ada satpam. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Sementara gaji PRT kita itu 30 sampai 50 UMR. Jadi betapa kita istilahnya ya, surplus keringat itu dinikmati oleh majikan sebetulnya. Belum lagi kalau majikannya kerja di luar yang gajinya dolar atau jadi politisi di DPR. Sementara dia yang keluarin sama dia yang masuk kan jauh lebih, istilah saya ya, tabungan majikan bisa deret ukur, tabungan atau gaji PRT itu hanya deret hitung, nggak sebanding. Jadi betapa kita dienakin ya dari sisi ekonomi, secara sosial sekarang. Kalau kita lagi kerja di sana, kita tenang aja ya. Sudah ada yang masak, sudah ada yang ngopeni ibuku di rumah, sudah ada yang ngopeni anakku. Nah, itu kan tenang pikirannya para majikan itu. Jadi dia datang, tiba-tiba rumah sudah bersih, nyaman, well-being-nya majikan itu. Betapa indahnya kalau well-being-nya PRT juga dibikin enak gitu loh, dengan memperlakukan mereka sesuai dengan standarnya. Jadi gitu gambarannya ya, bahwa sebetulnya surplus itu jauh lebih banyak datang ke majikan. Karena dia membayarnya sebetulnya menghargai itu jauh lebih rendah dari kontribusi yang sebenarnya. Kayak tadi gaji ya, gaji PRT hanya 40-50% dari UMR. Sementara gaji dia bisa sampai 12 juta ya kalau ASN sekarang. Kalau anaknya 2 itu ngopeninya luar biasa kan, kalau dia harus keluar. Belum lagi kalau dia hire nanny profesional atau suster profesional. Sementara PRT itu kayak superwoman kan, dia sudah memberikan keuntungan ekonomi berupa harga yang sangat rendah, dia juga kasih well-being sosialnya tadi, tenang saja, dia bisa kerja, bisa TikTok-kan, bisa joget-joget, semuanya dihandle oleh PRT. Itu jadi dari mikro kemudian ke mikro household, menambah daya beli dari dari household itu, kemudian menyumbang ke produktivitas lokal regional, dari profesional dari produktivitas regional itu bergerak sampai kepada produktivitas nasional. Gitu gambarannya. Ya, terima kasih Mbak Esa. Jadi jelas ya buat teman-teman semua. Gitu. Jadi kita tahu posisi PRT, perannya, kontribusi, dan sekaligus tadi benefit gitu ya, advantage kita punya PRT gitu ya. PRT baik
yang membantu apa namanya perekonomian, mendongkrak atau menopang perekonomian negara dan juga masyarakat atau komunitas, tapi juga majikan sehingga produktivitasnya naik, meningkat gitu ya, produktivitas ekonomi. Ya ini saya soal fleksibilitas ya Mbak ya, ini mungkin berbeda Betul. dari PRT lain ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kan banyak sebenarnya bukan kelas menengah sosial apa ekonomi atas atau menengah Ya. atas gitu ya, middle class atas aja yang mempekerjakan PRT karena ternyata waktu saya S1 skripsi saya tentang buruh perempuan. Jadi perempuan buruh di Pulau Gadung, tuh kawasan industri Pulau Gadung gitu. Saya masuk ke kawasan Pulau Gadung untuk meneliti gitu ya buruh-buruh tersebut gitu. Nah, itu memang saya melihat fenomena di mana buruh-buruh tersebut yang memang gajinya kan di bawah UMR ya, Mbak ya. Nah, ini mempekerjakan PRT gitu. Jadi mereka punya anak, kan tidak ada yang jaga karena mereka jauh dari support social support gitu ya dari Betul. kampung gitu. Mereka dari kampung biasanya ya datang jadi buruh di pabrik-pabrik gitu, terutama untuk di kawasan Pulau Gadung itu kan memang kawasan industri banyak pabrik ya. Nah, kemudian mereka kan PRT. Lah gaji mereka aja tuh di bawah standar gitu, di bawah UMR. Bagaimana kemudian mereka bisa mempekerjakan PRT, jaga anak, dan seperti Mbak Eva tadi bilang bahwa PRT ini all in one. Jadi mereka tuh ngerjain yang domestic work juga, semua pekerjaan domestic work dan juga jaga anak, jaga orang tua juga, kadang orang sakit, people ya, difabel people juga mereka jaga, orang tua atau elder atau seniors gitu ya, mereka jaga anak juga. Jadi semuanya all in one gitu. Nah, ini kan di Indonesia kasusnya beda. Karena di Indonesia memang banyak kelas bawah juga yang mempekerjakan PRT gitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana kemudian well-being tadi diceritakan Mbak Eva, well-being majikan itu terjamin, tapi well-being-nya PRT Mbak ya juga harus sama gitu ya. Jadi nggak boleh ada apa hubungan yang asimetris, satu well-being-nya meningkat, yang satu ya anjlok di bawah gitu ya. Kan itu nggak setara gitu. Nah, itu yang diatur dalam undang-undang kita gitu salah satunya gitu ya. Dan harus ada standar tadi Mbak Eva bilang harus ada standar gitu, standar kalau kita punya payung hukum ada standar jelas gitu. Nah, itu akan di apa relasinya akan diatur, hubungannya diatur gitu ya, dan juga gajinya akan diatur gitu, semuanya akan diatur. Nah, untuk ASN tadi yang Mbak Eva ceritakan juga itu akan sulit ya kalau misalnya mereka harus ya childcare mahal gitu ya, daycare, childcare mahal banget ya, di sini juga mahal. Tapi kalau negara maju kan itu disupport pemerintah ya, mereka Kalau bisa dapat negaranya sosialis bantuan. kayak Eropa Barat, Skandinavia itu provided by state ya, by country. Tapi kalau di kita kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kita ini utang banyak ke PRT sebetulnya, memudahkan hidup kita. Mahal ya, mahal sekali childcare itu ya. Jadi bayarnya mahal. Dan belum lagi kalau misalnya mempekerjakan profesional domestic work gitu ya, atau nanny yang disebut nanny gitu ya, atau misalnya nurse gitu. Nah, itu kan mahal kalau harus mempekerjakan mereka. Nah, ini PRT juga harus mengalami profesionalisasi gitu sebagai pekerjaan juga sebenarnya yang sama, dan juga harus dianggap sebagai skilled labor juga gitu, meskipun bekerjanya adalah di sektor domestik gitu ya. Nah, Mbak Eva, buat teman-teman yang juga pengen tahu nih Mbak, sekarang kita masuk ke RUU-nya nih Mbak, RUU PPRT-nya. Mungkin teman-teman pengen tahu dan bertanya-tanya sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya RUU PPRT ini gitu. Tujuan utamanya, goal-nya tuh apa gitu ya. Karena di situ ada istilah perlindungan ya, perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, mungkin Mbak Eva juga bisa menjelaskan istilah perlindungan di situ itu term perlindungan itu apa, kemudian tujuan utamanya apa Mbak, gitu biar teman-teman bisa lebih tahu dan ikut mengadvokasi ya, ikut mendukung nanti bisa melalui media sosial juga gitu ya, untuk bersama-sama misalnya kita mendorong percepatan RUU ini menjadi inisiatif DPR dan segera disahkan. Silakan Mbak Eva. Ya, yang pertama seperti kamu pada pengantarmu tadi ya, bahwa pengakuan tentang keberadaan mereka dan pengakuan adanya profesi yang disebut dengan PRT itu kunci, karena kemudian ada stempel ya, jadi jangan lagi dipanggil ART, jangan lagi dipanggil pembantu, apalagi babu gitu ya, dan mereka itu didefinisikan sebagai orang yang bekerja di dalam rumah tangga demi upah. Dan ini divisi ini untuk juga membuat tenang banyak kalangan ya yang menyatakan, loh terus santri-santri gimana Mbak? Kan santri
nggak seperti itu. Loh, santri kan nggak nyari upah gitu ya. Jadi bukan termasuk objek dari undang-undang ini. Atau abdi dalam, atau family yang ngenger ya. Nah, ibu saya juga banyak terima orang ngenger, bukan PRT. Ini nggak masuk kategori itu, tapi semata-mata orang yang cari upah gitu. Nah, ini dampaknya penting ya, pengakuan adanya PRT ini karena temuan Jala PRT itu banyak anaknya PRT yang malu untuk ngomong ibu saya, karena semua orang menyebutnya pembantu ya. Jadi kalau dalam pembantu itu kan ada apa ya, rasa di dalam kita, aduh asimetrik ya, subordinasi ya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ngaku. Tapi begitu anggota serikat yang didampingi oleh Jala PRT itu mulai memperkenalkan, mamimu itu sekarang itu pekerja bukan pembantu, itu kayak confidence-nya naik itu anak-anak itu. Dan bagi PRT sendiri, oh aku itu ternyata pekerja dan aku punya hak-hak normatif untuk menikmati hak sebagai pekerja gitu. Jadi begitu pengakuan ini membuat yang dulunya invisible menjadi visible, dan di dalamnya ada entitled of basic normatif right ya sebagai pekerja, ini akan mengubah keadaan ataupun penyadaran orang ya, dan mulai bisa memperlakukan PRT ini dengan selayaknya pekerja ya. Yang kedua, ini kan zero regulation ya untuk PRT domestik itu. Kita sudah punya undang-undang untuk PMI, Pekerja Migran Indonesia, 2011 ya kalau nggak salah. 2007 awalnya, terus dirombak-rombak dan seterusnya. Nah di Indonesia, di domestik itu nol. Sementara kita bisa refer to PMI sebetulnya, bahwa perekrutannya diatur, adminduknya diatur, bahwa kepala desa warganya yang keluar itu dilacak di mana, terus kepala desa tempat PRT itu bekerja, ayo saling komunikasi agar tidak terjadi penyekapan, penyiksaan yang selama ini, karena orang nggak tahu, ya kayaknya ada deh PRT di dalam situ. Tapi ketika digembok, dibalik tembok, kan orang nggak ngerti sampai tiba-tiba terlunta-lunta penuh luka kan gitu kan, selalu gitu kan. Jadi kemudian selain pengakuan adalah pengaturan regulasi untuk mengatur bagaimana istilahnya apa governance ya untuk sektor pasar tenaga kerja untuk rumah tangga itu harus diatur ya. Jadi kalau ini diatur, kelak akan menjadi harapan bagi para perempuan. Ini risetnya partnership yang terakhir ya. Saya kebetulan kan board di partnership. Itu ada salah satu suku di Sulawesi itu yang membolehkan perempuan mereka untuk ke kota untuk jadi PRT, tapi tidak boleh selain PRT. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka PRT itu lebih aman. Ada rumah, ada yang mengawasi, ada yang menjamin well-being, mulai makan, mulai tempat tinggal, itu lebih aman. Karena fantasinya para suku di sana itu orang kita adalah orang yang baik gitu ya. Mungkin nggak ngerti ada angka-angka temuan Jala PRT itu, masih harapannya udah bekerja jauh dengan orang-orang kita sendiri, nggak usah keluar negeri. Itu ada satu suku. Nanti kapan-kapan saya tulis deh. Saya sampai, iya ada, iya Mbak, ini jadi temuan dari program inklusif ya, dan kita mau diskusi ya kapan-kapan soal ini. Tapi data sudah masuk ke saya. Nah, jadi bahwa kita mempunyai modal sosial, benar. Orang bisa bekerja di rumah tangga orang lain walaupun di bawah UMR gitu. Tapi yang namanya kekeluargaan, namanya gotong royong, itu kan harus akuntabel dan ada integritasnya kan dia. Nggak boleh take it for granted. Nggak usah diurus, ini rumah tangga saya, ini sudah saya anggap sebagai keluarga. Ternyata nggak pernah dikasih libur. Ternyata nggak ada hari istirahat bagi PRT-nya. Ini bukan keluarga, karena di dalam hadis, ya, kebetulan saya kemarin minta kepada teman-teman NU untuk muktamar itu mendorong RUU PRT dan alhamdulillah dapat. Sehingga hadis-hadisnya banyak banget.
yang namanya keluarga, ukurannya itu satu, memperlakukan dia seperti anakmu ya. Jadi jangan dieksploitasi, jangan juga nggak dikasih makan. Itu bukan keluarga itu budak itu namanya. Kalau nggak dikasih istirahat, tidurnya di kandang anjing, pakai gembok lagi, seperti kasus yang dialami Kotima, itu bukan keluarga itu dan harus diurus oleh negara karena ini warga negara. Nggak boleh diperlakukan tidak sesuai martabat kemanusiaan. Jadi banyak yang baik ya, tapi ada yang nggak baik dan itu jumlahnya signifikan. Kalau satu hari 10 orang telepon minta tolong, itu artinya kan tidak baik gitu loh. Itu dan itulah yang kemudian ada di dalam ini. Nah, di dalamnya yang penting itu apa? Untuk supaya regulasi ini memadai sesuai kebutuhan standar dari seorang pekerja, mbok ya ada apa itu perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini mengatur, walaupun kita tahu ya relasi antara pemberi dan penerima itu asimetrik, tapi kalau ada perjanjian kerja ini orang sudah tahu what to expect ya dari orang itu dan dari PRT. Ini akan menguntungkan dua belah pihak. Tidak seperti sekarang ya, misalkan kalau zamannya libur pulang kampung terus gak balik kayak gitu kan banyak ya. Makanya kan situ nanti rewel, yang sekarang nggak diatur aja rewel kayak gitu ya. Enggak, justru nanti ada kepastian hukum, ada ketenangan. Kalau ada kepastian hukum kan ada ketenangan. Semua perencanaan hidup bisa dibikin karena ada kepastian itu tadi. Jadi lebih banyak manfaat daripada mudorotnya, istilahnya seperti itu. Mbok yang kemudian boleh berserikat, ya. Kenapa? Karena melalui serikat itulah hak pendidikan orang, hak to develop ourselves itu ada. Karena kan sebetulnya dari pemberi kerja itu juga demanding kan. Mbok kamu bisa masak ini, mbok kamu harus pintar gini. Nah, di dalam berserikat itu capacity building para PRT itu ada. Selain ada juga fungsi untuk welfare ya, misalkan arisan sehingga punya tempat untuk utang. Ada juga fungsi sosialnya. Mereka diurus untuk kejar paket C ya, jadi PRT itu, dan di jalan PRT sudah banyak yang lulus. Sayangnya Dignas kemudian mengubah tata kelola untuk persamaan itu. Sekarang disuruh masuk kayak sekolah begitu. Kalau dulu kan weekend baru digelontor banyak tutor begitu. Sekarang enggak, jadi waduh negosiasi sama pemberi kerja lagi nih, jam sekian sampai sekian mereka mbok ya bisa diganti jam kerjanya menjadi malam kayak gitu. Ini kan perlu ada yang ngurus ya. Termasuk kalau ada PRT yang gajinya ditahan sementara butuh cash. Itu yang negosiasi teman-teman PRT yang jalan serikat PRT. Jadi tempat organisasi kalau di dalam feminisme kan sebagai untuk empower ourselves gitu ya dalam organisasi. Nah, itu juga berlaku di serikat itu. Jadi itu, dan agen-agen harus dong diawasi. Jangan kemudian nama hilang, korbannya nggak diurus, ditipu juga nggak diurus kayak itu. Ini mbok ya kalau umroh aja diawasi loh, orang-orang yang pergi ya, yang punya duit itu diurusi loh penyelenggara umroh. Kenapa kok agennya enggak? Kalau PMI ke luar negeri, agen-agennya juga diurus dan diawasi, ada sertifikatnya dan nah ini juga demikian. Kenapa? Mereka bertanggung jawab dalam menyiapkan SDM-nya. Jangan kemudian ambil dari rumah yang lantainya hanya tanah, tiba-tiba taruh di yang lantainya kinclong, nyapunya nggak paham kalau harus dirogoh, nggak ngerti cara ngepel pakai alat-alat, cara kompor, ya kayak di PMI kita lah. Mereka harus disiapkan, mereka harus diorientasi supaya nggak ada culture shock dari pemberi kerja maupun dari penerima kerja. Kenapa? Karena suruh bikin nasi goreng aja kok nggak bisa, ya gitu. Nasi gorengnya orang kampung kan beda dengan nasi gorengnya yang pakai sosis dan seterusnya. Mungkin harus ada pembekalan, bukan mungkin, harus ada pembekalan, dan pemerintah juga
harus ngopeni PRT domestik ini, BLK itu harus mereka terima juga dong, jangan hanya diisi oleh lulusan untuk ke luar negeri aja kayak gitu. Jadi menurut saya akan lebih governance-nya akan menjadi good kalau ada undang-undang dan ada regulasi ini, sehingga agenda program pengentasan kemiskinan itu efektif, bisa targetnya, sasarannya dapat, dan dampaknya untuk membebaskan kita dari extreme poverty yang menyebabkan kita terjebak dalam middle income trap, itu bisa diurai gitu loh. Jadi pemerintah kalau ngurus ini yang untung juga pemerintah gitu. Karena membebaskan secara makroekonomi 10 juta lebih loh ya, angka yang mau diurus ini. Tidak hanya seperti Ciptaker, pengusaha itu jumlahnya berapa sih? Kan sedikit sekali ya dibandingkan PRT kita. Mungkin itu Ya, ya, makasih Mbak Eva. Jadi tujuannya itu tadi pengakuan ya, pengakuan pekerja sebagai pekerja gitu ya, merekognisi, mengaknowledge bahwa mereka adalah pekerja gitu. Pekerja rumah tangga bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga. Jadi stop ya, berhenti kita memanggil pembantu, apalagi babu. Saya mendengar masih ada beberapa teman menyebut babu, pembantu gitu ya. Kemudian sekarang asisten rumah tangga lagi booming gitu, orang-orang nyebut, bahkan beberapa aktivis menyebutnya ART dengan anggapan ya, asumsi bahwa itu tuh lebih halus gitu ya, itu tuh lebih baik untuk PRT gitu ya, mereka itu asisten, padahal tidak ada relasi kerja di sana gitu, itu yang diatur ya. Kemudian ada pengaturan atau regulasi dan mungkin perlindungan sesuai dengan nama undang RUU ini sendiri gitu. Nah, Mbak Eva tadi kan menyebut soal ngenger gitu ya, abdi dalam rewang gitu ya, itu yang bagi tradisi kita gitu, dan itu yang pertama, dan ternyata itu tidak masuk ya di dalam RUU ini, bukan menjadi bagian dari yang dikategorikan sebagai pekerja rumah tangga. Itu artinya nilai-nilai kekeluargaan masih dijaga gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menjawab orang di luar sana yang ketakutan gitu ya, bahwa wah ini akan menghilangkan kekeluargaan nih gitu ya, ini akan menghilangkan gotong royong di masyarakat kita gitu, bahwa ini tradisi gitu ya, tradisi kita, legacy kita yang mungkin bisa harus dijaga gitu. Nah, kemudian orang-orang pada ketakutan, wah saya nanti nggak bisa lagi dong gitu nerima ngenger gitu ya, nggak rewang, bagaimana dengan rewang, abdi dalam gitu-gitu dan lain-lain. Ternyata ini sudah menjawab ketakutan tadi, sudah dijawab oleh Mbak Eva ya. Nah, soal yang kedua, soal bahwa teman-teman PRT gitu ya, PRT dari Filipina misalnya, di beberapa negara di Asia gitu ya, newly industrialized countries di Asia, karena biasanya kan memang PRT Indonesia di Filipina itu kerja di global north juga, di global south juga ya gitu ya, di negara-negara Asia juga. Tapi memang Filipina banyak juga yang ke Kanada, ke Amerika gitu-gitu ya, ke negara Eropa gitu. Nah, ini kan tadi Mbak Eva cerita bahwa ternyata PRT dari Filipina itu punya bargaining power ya, position itu yang lebih baik dari PRT Indonesia, dan kebetulan ini sesuai juga dengan hasil penelitian saya. Tahun lalu saya melakukan penelitian tentang PRT migran, 100 orang saya wawancarai. Saya ke Cirebon, Indramayu, Lombok Barat, dan Lombok Timur gitu. Dan ternyata memang saya menemukan data dan fakta yang sama Mbak gitu ya. Jadi bahwa PRT Filipina itu memang punya bargaining power yang lebih tinggi daripada PRT Indonesia gitu ya. Nah, itu di samping modality yang lain, bahwa mereka bisa bahasa Inggris dan lain-lain, tapi di samping itu mereka sudah punya undang-undang gitu ya, perlindungan pekerja rumah tangga domestik gitu dalam negeri, sehingga itu bisa dijadikan alasan buat mereka gitu ya untuk mengatakan bahwa hey, jangan macam-macam, kita punya loh gitu ya undang-undang dalam negeri. Nah, itu bisa dijadikan, artinya itu kita bisa menjadikan ini sebagai apa ya Mbak, sebagai bargain gitu ya Mbak ya, bargaining power. Ketika kita sudah punya undang-undang, apakah kita bisa membawa undang-undang ini gitu untuk bargain dengan majikan, dengan agen penyalur gitu ya, untuk konteks PRT migran Mbak? Jadi kita pakai referensi ya, sebetulnya referensi pengaturannya seperti apa, dan dampak yang jauh ya sampai ke PRT sana itu pakai penelitiannya per timik itu tadi, dan
Pertimik menemukan posisi tawar dari migrant workers yang dari Filipina itu jauh lebih kuat dari kita, dan mereka riset, tanya ke majikannya, kenapa kamu memperlakukan para PRT Filipina lebih bagus dibanding kita? Jawabannya itu yang tadi yang saya uraikan. Kan mereka serius ngurusin warganya. Kalau negaramu kan enggak, kayak gitu loh jawabannya. Dan ini tadi diulang kan, kemarin ya diulang sama siapa itu, Menaker dalam mendukung PPRT ini, karena harapannya juga akan berdampak kepada bargaining position kita yang ada di luar. Jadi itu dilihat negara diurus. Dan ini pengalaman saya ya, tahun 2007 ketika saya dengan Nur Sabani, dengan Mbak Maria Ulfa, waktu jadi ini geng aktivis yang ada di DPR waktu itu, bikin kaukus migrant workers. Dan kita ngurusin itu, para migrant workers yang jadi mayat dikirim itu, kita datang dong ke Embassy Arab dan Embassy Malaysia. Kita ngomong, kenapa sih Arab Saudi kok nggak mau bikin undang-undang untuk perlindungan PRT kami? Hey ladies, kamu ngapain nyuruh aku? Kamu aja nggak punya kok. Gitu loh, serius ini pengalaman langsung ini. Malaysia juga kayak gitu. Kamu bikin dulu dong, nanti undang-undangmu kita jiplak. Itu jahat loh. Orang ini kalau bahasanya itu kayak gitu. Jadi kita, aduh Mbak, habis ini kita akan harus ada 2 undang-undang. Satu untuk PMI, satu dalam PMI itu memaksa majikan di luar negeri untuk ngopeni PRT kita, dan di dalam negeri. Tapi terus kemudian betapa sulitnya ya kita bikin untuk hal yang sama. Tapi kalau ada PRT di luar negeri yang sedang dianiaya, Isat Bonet misalkan, itu kan kita kan kayak murup ya, kayak kena api. Ini penghinaan bagi marwah kita. Kok PRT kita di luar negeri dihajar dan seterusnya. Itu jadi ada double standar juga sikap kita terhadap penganiayaan di PRT. Jadi kalau PRT kita di luar negeri dibelain, dalam negeri anteng saja itu para politisi itu, bahkan memperlama kayak gitu. Tapi waktu membela PRT kita di luar negeri itu padahal sama kondisinya, siksaannya, penderitaannya itu sama gitu loh. Jadi bagi kita tentu ini jadi ya ada pelajaran baru, kok ada beda ya kalau kita yang di dalam negeri kok responnya beda banget gitu. Karena apa? It's about themselves kan, about us gitu. Jadi kayaknya ngapain sih kok ngurus-ngurus, pokoknya tak perlakukan baik kan sudah. Padahal ada kan angka bahwa bahkan politisi pun, anggota DPR pun tahun 2015 ditemukan melakukan penyiksaannya kepada 4 PRT. Jadi nggak kenal suku, nggak kenal kelas ekonomi, nggak kenal kelompok profesi tertentu, rata ini. Ini problem peradaban kita. Ya, jadi banyak yang berkoar-koar ya Mbak ya, misalnya tidak setuju dengan perbudakan modern yang terjadi di PRT migran kita gitu ya, perempuan migran, tapi kemudian memperlakukan PRT-nya itu tadi dengan ya feodal tadi gitu ya, relasi yang feodal tadi gitu. Padahal sebenarnya ya sama-sama manusia gitu ya, harus diperlakukan sama manusia, diperlakukan sama warga negara dan sebagai pekerja. Jadi hak-haknya memang entitlement itu harus jelas ya sebagai pekerja. Nah, Mbak Eva, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini ya, sudah banyak bergabung bersama kita. Terima kasih tadi, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dina. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu ya teman-teman. Makasih nih Mbak Titi, Neng, Sabda Holil, ada Supernova, Mbak Dina, Maksum di Makassar, Mas Joko, Agina, Murhadi, dan lain-lain. Oke, pertanyaan dari Mbak Dina Listiorini untuk Mbak Eva. Tapi agak sulit ya Mbak kalau diterapkan saklek dengan umur. Apakah ada kemungkinan setelah diterapkan nantinya tetap ada nego-nego di bawah tangan, under the table? Yang pertama, yang kedua, apakah undang-undang ini mengakomodasi PRT yang bekerja tapi pulang pergi, part time ya? Jadi istilahnya itu part time, part time dan full time gitu ya.
Kalau di Nah, Jogja istilahnya kerja pocokan. Iya, itu bagaimana? Apakah ini mengatur part time juga, Mbak Eva? Silahkan dijawab. ya, eh, fleksibilitas tadi itu bukan hanya tentang jam kerja, yang kalau di kita ya, kayak anggota DPR, Pak ini gimana nanti? Aku pulang-pulang malam-malam masa minta dibikin kopi sudah merupakan pelanggaran. Yang enggak dong. Silakan diatur di perjanjian itu tadi. Misalkan tentang bukan jam kerja tetapi jam istirahat. Mereka paling tidak ya mbok ya boleh tidur 6 jam gitu ya kan, penting ya Mhm. itu. Terus jam untuk kerjanya terserah gitu, diatur, jadi fleksibilitas. UMR juga fleksibel saja. Lalu scope of work ya, itu ngapain, karena ada yang salah, ini kok dirinci profesi-profesinya, sopir ini loh, itu kalau dalam ekonomi dikategorikan sebagai domestic works, bukan kemudian harus hire sejumlah spesialis-spesialis begitu gitu, enggak, itu scope of work. Jadi tukang kebun, tukang bersih-bersih luar, itu kan juga pocokan dia. Tapi jelas gitu loh berapa per jamnya untuk yang pocokan, dan satu dibayar per minggu atau dibayar lepas kayak gitu, silahkan diatur mengikuti kebutuhan lokal dan sesuai dengan apa itu kesepakatan dua belah pihak. Dan bagaimanapun ya, itu bargaining position majikan itu lebih tinggi karena tadi ya oversupply tadi, PRT-nya oversupply begitu. Tapi kalau nggak ada perjanjian yang diketahui oleh RT RW, nanti kan semenang-menang ya. Karena ada kasus itu binaannya adalah PRT, dia katanya disuruh bersih-bersih satu keluarga, tapi ternyata mertua apa besannya juga rumahnya suruh bersihin, ininya suruh bersihin, bukan kok jadi gini kayak di Arab Saudi kan. Kita kerja tapi 3 rumah lantai 3 suruh bersihin dia semua, Ya. matilah gitu. Jadi jangan dong memperlakukan PRT kita seperti itu. Mereka ini butuh duit iya, tapi jangan karena butuh duit kemudian sampai mati gara-gara cari duit, itu kan nggak boleh. Kemudian juga ada yang di PHK kalau sakit, jadi harus sehat terus, suruh kerja nggak berhenti-berhenti, tapi kalau sakit tiba-tiba diputus kayak gitu ya, bukannya malah dibantu, malah ya udah anu kamu tak lereni apa ya, tak pecat gitu kan ya, jangan seperti itu gitu. Nah kalau ada perjanjian kerja mengakomodasi fleksibilitas dan keunikan kasus, tapi kemudian sesuai dengan kepantasan gitu. Jadi undang-undang ini kalau istilahnya sangat minimalis, tapi hasilnya dampaknya diharapkan memperbaiki keadaan. Ini orang-orang hukum marah-marah ke kita. Ini ada aturan kok tidak ada ukuran yang exact. Ini gimana penegakannya? Orang dihajar nggak ada kasusnya. Orang Ada pidana itu ya, Mbak. nggak ada seterusnya. Ada Nah pidana. pidananya kita ikutkan kepada KUHP, Hmm. KDRT, perlindungan anak. Pokoknya urusan-urusan yang pidana kita nggak ada. Yang penting regulasi doang aja lah ya, supaya Hmm. ekses negatif terutama yang berkategori perbudakan itu hilang dulu. Kenapa? Supaya kita sama-sama bermartabat gitu loh dalam rumah itu, Hmm. yang penghuninya semua martabat kemanusiaannya nggak hilang semua, baik sebagai di oppress maupun sebagai oppressor, itu nggak ada gitu loh maksudku. Maksud kita. Ya, ya, oke. Mbak Dina, semoga menjawab ya Mbak Dina. Ini ada juga sapaan dari Evi Suryani Pohan. Halo Mbak Eva Sundari. Oke. Ya, Ya, teman-teman semua tadi Mbak Eva sudah menjelaskan bahwa eh, fleksibel ya. Jadi ada asas fleksibilitas gitu dan keunikan kasus tadi yang Mbak Eva jelaskan, tetapi memang ada kepantasan, ada etika gitu ya, etika dalam bekerja, ada standar gitu. Nah, kalaupun itu fleksibel, kemudian tidak menjadikan majikan bisa mengeksploitasi secara bebas gitu. Nah, ini juga penting tadi poin yang Mbak Eva angkat tentang bagian dari keluarga gitu. Karena hasil penelitian saya dan beberapa literatur atau kajian tentang PRT, terutama untuk PRT migran ya, konteks PRT migran ini sebenarnya juga sama untuk konteks PRT domestik atau lokal.
bahwa bagian dari keluarga tadi, part of the family, itu seringkali itu menjadi alibi, tameng untuk mengeksploitasi PRT gitu loh. Kamu tuh bagian dari keluarga, maka kamu tak eksploitasi gitu. Itu sering terjadi gitu. Berdasarkan hasil penelitian saya, 100 orang PRT migran mengatakan bahwa memang yaitu majikan itu sering kali gitu ya mengatakan bahwa kamu itu udah aku anggap bagian dari keluarga loh gitu. Tetapi yaitu untuk mengaburkan hubungan kerja, relasi kerja gitu ya dan mengatakan bahwa karena kamu keluarga, nah kamu harus ngerjain ini, ngerjain itu, jaga toko, harus harus tadi seperti kata Mbak Eva tadi harus 3 rumah household gitu ya itu harus kamu kerjakan gitu ibunya gitu ya, kemudian adiknya, rumahnya siapa, kemudian jaga toko juga dan macam-macam kerjaannya udah all in one tadi, udah apa caring, udah caringnya juga jaga anak sama jaga orang tua, kemudian domestic worknya juga, jaga rumah keluarga yang lain juga gitu. Nah, ini kan yang harus diatur ya, perbudakan, eksploitasi PRT ini juga harus diatur gitu. Kemudian juga tadi Mbak Eva Mbok ya mereka juga dikasih waktu untuk self empowerment gitu ya untuk capacity building gitu misalnya untuk peningkatan kapasitas mereka untuk modalitas mereka gitu ya untuk modal-modal sosial kapital atau kapital dan cultural kapital mereka ke depannya gitu ya untuk misalnya mereka bisa bisnis online mereka bisa belajar komputer karena waktu saya di rumah perempuan itu kita juga punya Operata ya namanya organisasi pekerja rumah tangga gitu di beberapa wilayah saat itu kita punya 5. Dan kita punya program belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar merangkai bunga, dekorasi gitu, macam-macam gitu dan menjahit bahkan kita menyediakan waktu itu kerjasama dengan ILO IPAC gitu ya untuk terutama pekerja rumah tangga anak itu untuk bisa gitu ya punya modal sosial gitu nantinya akan mereka pergunakan untuk menambah penghasilan mereka karena memang pekerja rumah tangga ini kan signifikan pencari nafkah utama gitu ya mereka itu breadwinner di keluarganya gitu ya dan mereka satu-satunya ya pencari nafkah gitu jadi income earner jadi main income earner gitu mereka membiayai kalau tidak salah Mbak Eva pernah bilang itu 4,5 orang ya Mbak ya satu orang Ya, PRT itu data BPS terakhir itu. betul nah itu kan luar biasa banget mereka tanggung jawabnya gitu ya besar gitu dan tapi juga kontribusinya juga sangat besar gitu. Nah, Mbak Eva, kita mau tahu juga soal keuntungan dan relevansi Undang-Undang PRT ini, misalnya kalau kita kaitkan dengan yang lebih makro gitu ya, Mbak. Tadi Mbak Eva sebenarnya sudah menjelaskan, tetapi apakah ada apa tujuan yang selaras dengan, misalnya kita sekarang kan lagi ngomongin SDGs gitu ya, ngomongin dulu MDGs, sekarang kemudian diganti namanya SDGs atau tujuan-tujuan nasional pembangunan yang lainnya, Mbak, yang itu selaras, senafas gitu ya, seirama gitu. Selain tadi ada nawacita, bagian dari undang-undang. Kemudian apakah ada kalau kita bisa kaitkan gitu ya dengan tujuan misalnya global, regional atau lokal, Mbak? Ya, ya istilahku yang kupakai itu aku kutip dari Mbak Jalasweri. Kok jadi lupa namanya Mbak Dani, Deputi 5 KSP. Itu dia ngomong kalau undang-undang PPRT ini akan membuat kita naik kelas sebagai bangsa. Yang dulunya tidak inklusif, menganggap para PRT itu nggak penting, padahal mereka signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Itu sekarang kita sudah menjadi bangsa yang care, no one left behind. Itu sudah kita jawab. Itu akan ada 10 juta orang loh yang kemudian masuk ke dalam mainstream kalau undang-undang PPRT ini efektif. Tidak lagi dikiwau kalau orang Jawa ya, dianggap tidak penting tapi kemudian masuk ke dalam mainstream. Dan kalau mau pakai logika SDGs, once you improve the gender inequality, it will affect to 10 others target SDGs loh. Nanti kalau kesetaraannya beres, itu 10 target SDGs lainnya itu kena kayak apa itu bola biliar gitu ya, tok begitu ya. Ada multiplier. Jadi ketika kemiskinan membaik, gender inequality membaik, maka employment atau participation of women's labor membaik dan tentu kualitas hidup SDGs, IPM kita juga membaik,
poverty index kita membaik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini seperti apa itu, as yang epicentrum ya mungkin ya. Ini sumber epicentrum yang positif ya, bukan gempa yang negatif ya. Ini diperbaiki maka akan ada banyak perbaikan yang lain. Termasuk tadi kan dampaknya bisa membantu Indonesia keluar dari middle income trap. Ini kan para ekonom bingung ngomongin middle income trap apa. Ini karena apa itu industry change-nya yang tengah bolong. Lupa bahwa salah satu definisi middle income trap itu adalah extreme poverty yang menyebabkan berapapun kamu ingin melompat untuk pertumbuhan nggak bisa karena ada apa itu kegandolan, kalau orang Jawa kegandolan dengan poverty ini. Nah ini kita mengurai luar biasa kalau PRT yang 10 juta ini situasinya membaik, maka seluruh social protection program itu membaik luar biasa gitu. Yep. Jadi seperti itu sih multiplier ya. Jadi kata kuncinya ada multiplier yang luar biasa. Ya. Ada dampak yang multiplier gitu ya. Ini kaitannya dengan SDGs. Oke, jadi inklusivitas, no one left behind gitu ya. Tadi Mbak Eva juga menjelaskan majikan jangan takut, nggak ada pidana gitu ya di sini karena akan direfer ke KUHP misalnya kalau itu soal pidana gitu ya. Kemudian juga kalau kekerasan seksual kita punya undang-undang TPKS ya yang baru kita sahkan gitu. Nah, jadi kita merefernya ke yang lain gitu. Nggak ada pidana yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Eva juga menjelaskan bahwa membuat majikan dan keluarganya nyaman gitu ya kerja ya. Jadi nggak takut lagi ada penipuan misalnya atau nanti nggak pulang lagi setelah Lebaran karena ada kontrak kerja gitu ya. Yang kemudian ini saling win-win solution sebenarnya kontrak kerja itu ya Mbak ya. Jadi kedua belah pihak itu saling nyaman kerja gitu. Kan enak kalau well-being-nya kedua belah pihak itu sama-sama meningkat gitu. Mbak Nur, ini ada Mbak Nur Sabani gabung bersama kita. Makasih Mbak Nur, Mbak Iva Hasana juga makasih. Mas Timo juga bergabung. Oke, ini ada pertanyaan Mbak di chat. Teman-teman silakan ya yang ingin bertanya silakan langsung type aja di chat. Dari Mas Ilyas Yasin, izin bertanya, saya Ilyas Yasin dari Dompu NTB, mungkin bisa share Mbak Eva, mungkin ada riset juga tentang pemenuhan hak PRT untuk beribadah menurut agamanya. Terima kasih. Ada satu pasal tentang itu, kita meminta supaya dihormati, karena kan banyak yang ngeluh ya para PRT itu, waktunya sholat nggak dikasih kayak gitu. Udah ada itu di dalam satu pasal Mas Ilyas. Oke, ada pasal khusus tentang itu ya Mbak ya? Ya, nah sekarang kita mau ngomongin soal DPR nih Mbak, gitu. Sesuai tema kita nih ya, menanti RUU ini untuk segera diparipurnakan menjadi RUU inisiatif DPR untuk segera dibahas di paripurna, dibahas dengan pemerintah dan kemudian disahkan secepatnya. Nah, DPR dan partai politik ini kan sebenarnya faktor penting ya Mbak, kunci gitu ya, kunci dalam advokasi RUU kita ini. Dan sebenarnya kita juga udah yakin bahwa banyak gitu secara individu anggota DPR gitu ya, fraksi yang mendukung kan sebenarnya sudah punya kepedulian gitu ya, sama 20 tahun ini apalagi. Nah, sebenarnya gimana Mbak, koalisi melakukan konsolidasi dengan DPR, terutama yang menolak nih Mbak ya, dan bagaimana kemudian kita bisa membuat langkah-langkah apa gitu kira-kira yang bisa kita lakukan ke depannya untuk membuat ketua DPR ini mau segera gitu ya membuat, ini kan sebenarnya ada di fraksi yang menolak nih gitu ya, ini PDIP nih terutama, ini kan kunci banget gitu ya. Nah kemudian gimana sih Mbak caranya kita ya bisa melakukan lobby-lobby gitu ya ke anggota DPR yang menolak gitu ya, terutama ke ketua DPR-nya nih gitu. Itu yang paling penting ya. Yang pertama Mbak, DPR. Yang kedua, dukungan dari publik ini juga penting karena ini isu bersama. Bagaimana kemudian kita bisa menggandeng seluruh elemen masyarakat gitu ya, mau buruh, mau nelayan, mau petani gitu ya, itu untuk bisa terlibat melakukan advokasi seminimal mungkin gitu, minimal mungkin melalui media sosial media juga bisa, melalui hashtag atau apa gitu ya Mbak ya. Dan apa yang kira-kira kita lakukan sebagai warga negara atau private citizen untuk mendukung advokasi ini, pengesahan RUU ini menjadi RUU inisiatif DPR dan juga segera disahkan. Apalagi kalau kita bicara soal DPR nih Mbak, ini kan PDIP
ini yaitu kaum marhen ya, dekatnya dengan marginal gitu ya, orang-orang marginal gitu. Nah ini kan PRT marginal dong, perempuan dong, dan ketua DPR kita Mm-mm. perempuan loh yang punya peduli kemudian kan gitu ya, dengan persoalan-persoalan perempuan harusnya bisa memblow up ini gitu, dan ini menjadikan isu kampanye bersama gitu. Silakan Mbak, gimana menurut Mbak Eva? Ya, yang paling penting message bahwa dari masyarakat itu nyampe ke Mbak Puan gitu. Lihatlah magnitude dari calling ya dari masyarakat itu. Pemerintah sudah, kelompok PRT-nya sudah, dan koalisi sipilnya itu kan luar biasa anggotanya ya. Ada 200 organisasi dan semua bergerak pada saat yang sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Misalkan kapal perempuan ini ada Mbak Iva ya di situ. Itu kan menggerakkan 7 provinsi yang dia punya jaringan untuk melakukan apa saja, dan saya menerima hari ini ada 616 surat ditulis tangan oleh para perempuan keluarga PRT yang dari pelosok. Karena kapal perempuan itu kan spesialisasinya ngurusin 3T atau 4T itu ya, tempat daerah tertinggal terluar itu. Dan mereka itu menulis ke kita, saya besok punya kewajiban untuk mengantar ini ke DPR. Nah, tapi harapan saya, ini nyampe ke Mbak Puan apa enggak, walaupun kita mengikuti prosedurnya. 600 surat loh, ditulis tangan. Ya, nanti aku upload ya beberapa contohnya. Lalu teman-teman apa itu, aktivis HAM yang anak muda ya, Siva dan kawan-kawan itu, Amnesty Muda, itu bikin konten, bahkan pada hari Valentine ini itu di balik maknanya dengan surat kepada PRT untuk terima kasih kepada PRT. Terus surat kepada Mbak Puan pada hari Valentine ini, jadi bukan romantis-romantisan yang ditakutkan para konservatif, enggak. Ini bisa kita pakai untuk menggugah kemanusiaan kita tentang apa sih about agama ya. Agama itu about love kan sebetulnya ya. Nah, love kita ini yang kepada sesama itu, kepada PRT yang sangat signifikan kepada kita kan nasibnya. Itu pada momen Valentine ini mereka mau aksi. Belum lagi teman-teman NU yang hari ini baru lapor di daerah Bogor, daerah Bandung, lalu teman-teman Setara, semua bergerak untuk melakukan program-program sosialisasi dan membangun kesadaran. Tapi saya berharap ini ayo diviralkan. Zaman sekarang, kalau nggak viral, itu nggak akan ditengok oleh pengambil keputusan. Karena ada bias personalnya itu. Jadi oleh karena itu rencana kami sampai disahkan itu adalah main hashtag, dan hashtagnya salah satunya Puan paripurnakan, ini usulan teman-teman ya, paripurnakan RUU PPRT, karena bloknya itu adalah memparipurnakan untuk menjadi inisiatif DPR kan di situ kan, dan kuncinya di Mbak Puan gitu loh. Jadi Mbak Puan dipanggil langsung sekarang. Dulu sudah DPR, sekarang Mbak Puan mohon ketua DPR, karena kuncinya di beliau gitu loh. Dan mudah-mudahan kampanye ini sampai kepada beliau bahwa ini sudah urgent, ini sudah emergency, ini sudah secara filosofi, secara macam-macam, dampaknya sudah begitu bagus, banyak manfaat daripada mudaratnya, dan ini mudah-mudahan menggerakkan sampai teman-teman notok ya, SPRT itu notok untuk puasa. Ini kan sudah mentok ya, puasa 15.000 orang akan diminta puasa pada tanggal 15 ini sampai nanti nyambung Ramadan. Kemarin sudah istighosah dengan teman-teman KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan pesertanya 1.000 lebih, karena di 10 ponpes itu mengumpulkan santrinya ngaji bareng, berdoa bareng, walaupun dan yang ikut dengan akun yang ada di Zoom itu 506 ya, 5 apa 6, tapi kan ada nobar-nobar itu, belum lagi teman-teman PRT ikut Zoom sambil kelompok pengajiannya dibawa juga. Udahlah, jadi semua upaya itu sudah luar biasa, jadi saya berharap Mbak Puan itu nyampe ke sana. Dan bukan hanya Mbak Puan ya,
Karena pimpinan itu kan kolektif kolegial. 4 wakilnya itu Mbak ya juga merayu Mbak Puan gitu. Jadi kita maunya ya bukan ke Mbak Puan langsung dengan main hashtag dan juga akun itu kita sapa ya. Dan mudah-mudahan ini bisa ya dalam rencana 2 hari ke depan ini kita akan aksi di 8 titik untuk offline termasuk yang di DPR RI dan di tempat-tempat DPRD di 8 kota yang lain. Tapi sosmed akan juga kita gerakkan dan mulai hari ini sudah muncul hashtag yang kita inginkan, yaitu Puan paripurnakan RUU PPRT. Yang lain tetap ya, tapi tambahnya sekarang Ketua DPR, tambah ini Mbak Puan, kayak gitu. Dan bahkan lobby-lobby juga berlangsung saat ini. Harapan saya 4 pimpinan yang lain bisa untuk juga meyakinkan Mbak Puan agar ini segera diparipurnakan. Karena sudah 2,5 tahun kan nongkrong di mejanya Mbak Puan dan sudah 18 tahun ini keluar masuk DPR sampai jala PRT ngomong, aduh Mbak aku sudah katok di PHP gitu sampai. Jadi exhausted ya exhausted ya. Jadi mudah-mudahan tidak sia-sia mogok makannya Lita dan puasanya teman-teman. Saya juga akan daftar ikut puasa. Gimana 15.000 kan butuh banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti banyak yang gabung juga. Karena apa PRT dan keluarganya. Saya ngomong jangan gitu dong. Banyak juga yang mau itu pasti bukan hanya PRT dan keluarganya. Mudah-mudahan mengetuk langit kita itu bisa nyampe kepada hatinya Ketua DPR. Iya, iya. Jadi teman-teman viralkan ya, jadi bantu nanti viralkan hashtag tadi paripurnakan RUU PPRT. Nah ini ditujukan khusus Mbak Puan ya, karena memang ini Ketua DPR dan ini kuncinya. Jadi teman-teman nanti bisa ikut juga berkampanye, ikut mengadvokasi RUU PPRT ini segera menjadi RUU inisiatif DPR gitu. Nah Mbak, ini ada pertanyaan dari Mas Cipriyono Mbak. Pada bagian yang mana dari RUU ini yang menurut Mbak Eva akan dijadikan alasan penolakan atau resistensi ya untuk disahkan oleh sebagian fraksi atau anggota parlemen? Saya yakin PDIP ACC. Silakan Mbak. Ya mudah-mudahan karena PDIP pengusulnya dulu 2004 dan juga inisiatornya. Iya, saya yang ikut tanda tangan waktu itu. Nah, beberapa protes atau keberatan itu yang disampaikan itu sebetulnya sudah gugur. Contohnya dulu ini mengganggu kekeluargaan. Loh, justru kekeluargaan dan gotong royong itu dilembagakan, diproteksi oleh negara supaya akuntabel, supaya berintegritas ya istilahnya itu. Jadi tidak ada ekses-ekses negatif yang dimensinya itu sampai ke perbudakan. Kan ngeri, Mas. Masuk memperbudak keluarga. Kalau PRT dianggap keluarga, masa dieksploitasi, nggak diproteksi, kayak gitu. Jadi dan ternyata sudah jadi asas di dalam RUU itu. Kekeluargaan adalah asasnya, non-diskriminatori, dan seterusnya. Itu asas gitu loh. Jadi, loh, nggak baca yang baru ini kayaknya gitu sampean. Lalu yang kedua, argumennya, ini kok lemah banget, kok minimalis banget. Kenapa nggak pakai konvensi ILO 189? Loh, tahun 2005 itu sudah dipasang ke dalam draft pertama kita, call tinggi. Lalu kita dialog, kita audiensi, terus dijelaskan, warung Tegal nanti bisa pusing kalau pakai UMR, karena mereka nggak mampu, mereka seperti gambaranmu tadi ya, risetmu ya, bahkan buruh-buruh di Pulau Gadung itu punya PRT gitu, jadi jangan pasang UMR. Nah ILO itu ngatur jam kerja, ngatur libur yang harus seperti libur nasional. Lah kan pusing rumah tangga kalau tanggal merah ikut libur itu kan nggak bisa PRT. Kemudian mengatur juga jam kerja, namanya bekerja from 9 to 5 itu nggak bisa. Jadi itu di drop dan di draft yang baru ini dijamin 70% dari konvensi ILO itu sudah diakomodasi di situ. Yang tidak diakomodasi itu yang tidak mungkin bisa dilakukan di Indonesia.
fleksibilitasnya itu loh sudah ada, tapi norma-norma dasar seperti yang diminta oleh ILO, tempat kerja yang layak, definisi, hak-hak normatif sudah ada semua. Cuman nggak ada UMR, nggak udah jam kerja gitu. Tapi sekarang diganti jam istirahat dan seterusnya. Dan diatur seperti mulai rekrutmen sampai penempatan seperti di PMI. Itu para agen itu ditertibkan. Nah sekarang kan ngeri ini. Orang-orang yang tertipu itu agennya melalui internet. Nah kalau nggak ada yang ngawasi, kan salah negara. Nggak ngurus warga negaranya yang kejebak dalam sistem perdagangan ini. Itu. Jadi tiap hari itu Lita tuh terima, tolong cariin kakak saya atau siapa yang seperti saya kemukakan tadi. Nggak bisa dilacak karena ngilang, nggak terdaftar di pemerintah, orangnya siapa, punya perusahaan apa, liar deh pokoknya sekarang. Jadi keadaannya sama seperti zaman Sunarsih disiksa tahun 2001 dan meninggal, dan sedih ya. Itu berapa tahun yang lalu? Itu 19 tahun yang lalu ya berarti ya, 2001 loh ya. 2001 sekarang 2023. Loh, rolikon tahun enggak ya? 22 tahun loh, nggak ada perbaikan sistem. Sementara yang korbannya luar biasa. Itu deretnya panjang tuh. Jala PRT punya itu. Ada PRT yang sekaligus meninggal 3 di di Medan. Dari 7 meninggal 3 karena disiksa. Kemudian belum lagi Bupati Langkat kemarin ya, yang punya bui untuk manusia itu, dan 2 ditemukan meninggal. Ini karena nggak ada undang-undang PPAT, orang melakukan apa saja sesukanya sampai perbudakan nih loh, kok bisa hidup di negeri yang paling santun, paling spiritualis, paling Pancasila, ini kok bisa gitu loh. Ya, artinya agen juga ditertibkan ya Mbak ya dalam rancangan undang-undang ini. Jadi ada kontribusi untuk masyarakat, manfaat untuk masyarakat, untuk majikan juga ada manfaatnya ya kan, untuk negara, dan juga agen ini diatur gitu. Nah ini tadi Mbak Nur Sabani bilang freezing nih. Ya. Nah, oke, Mbak, saya mau nanya soal ini Mbak, soal tahun politik nih Mbak. Ini penting banget nih Mbak. Yeah. Ini sehingga Let's Talk ini mendedikasikan, mulai Februari ini kita mendedikasikan semua kegiatan kita itu untuk yang kita namakan kampanye Feminist Watch and Vote, gitu ya, untuk memfeminiskan pemilu dan menjadi mengevaluasi, memonitoring gitu ya apa yang terjadi dari ini kan 1 tahun ya, 1 tahun lagi kita akan memasuki pemilu ya, dan kampanye-kampanye nanti akan segera dimulai. Lalu bagaimana Mbak kita bisa memanfaatkan gitu ya, kira-kira agenda dan strategi apa gitu ya untuk memanfaatkan momentum pemilu ini, tahun politik ini, untuk penguatan advokasi undang-undang PPRT. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Mbak Eva juga bisa cerita, ini sekaligus penutup, rencana koalisi selanjutnya. Selain tanggal 15 tadi akan ada puasa, 15.000 akan ada serbet raksasa gitu yang dijahit oleh PRT 15 meter. Nah, kira-kira ke depannya itu seperti apa nanti Mbak gitu ya. Silakan Mbak, yang pertama tadi soal politik ya, agenda apakah dijadikan agenda kampanye atau tidak ada sama sekali, mereka nggak peduli gitu ya para caleg ini gitu. Dengan tema-tema seperti ini seharusnya kan bisa merangkul yang embrace isu ini dan PRT bahwa dijadikan kampanye, bahwa kita punya komitmen, kita berkomitmen nih untuk ikut mempercepat pengesahan RUU PPRT. Silakan Mbak. Ya, justru makin mendekati tahapan pemilu, itu yang kita hindari. Karena becek banget. Itu kalau sudah masuk ke tahapan pemilu. Kita dulu kan targetnya Desember ya. Desember hari Ibu, supaya jauh, nggak ada kontaminasi. Nah, betul. Makin ditunda, makin becek, makin argumennya liar. Loh, ini kok dikait-kaitkan dengan ini di backup partai X, ini partai X loh. Kan sudah 19 tahun yang lalu. Dan saat ini kita ngegas supaya kalau masuk tahapan pemilu itu sudah kelar, biar nggak dipolitisasi lagi gitu. Ini kita masuk ke tahapan politisasi yang merugikan sekali advokasi kita. Dan kita sangat berharap kalau tidak sekarang itu kita hilang. Kenapa? Karena DPR yang akan datang nggak punya kewajiban untuk carry over.
dari undang-undang yang dibahas dan tidak kelar di periode sebelumnya. Jadi kita malah takut gitu loh. Wah, ini harus segera disahkan supaya nggak kena nggak kesambet politisasi gitu ceritanya. Jadi kita ngegas ya teman-teman, kalau target kita tanggal 16 ini hari PRT kan tanggal 15. 16 itu penutupan masa sidang. Mudah-mudahan dari sekarang sampai 16 itu kita kencengin supaya tanggal 16 itu menjadi hadiah ya. Hari PRT hadiahnya RUU PRT akan diagendakan di sidang paripurna. Udah diumumin gitu aja, walaupun paripurnanya kan data kita sudah lega gitu loh. Tapi kalau nggak ada pengumuman kapan diparipurnakan ya, kita itu teman-teman yang puasa bisa di PHK itu karena lemes nggak bisa bekerja, dan Lita bisa opname lagi itu bertahun-tahun, bisa rusak semuanya gitu loh. Pengorbanan itu harus kita hindarkan, kerusakan itu. Tapi kalau toh belum juga tercapai, harapan kita di 8 Maret itu jangan sampai lah Lebaran ya, kelamaan begitu gitu. 8 Maret itu jadi momentum, tapi harapan kita tanggal 16 itu ada hari pengumuman yang melegakan gitu ya. Kita kencengin yang lobby juga jalan ya. Hari ini kita dapat jadwal untuk besok sore menghadap Pak Rahmat Gobel, dan kita tahu Pak Rahmat Gobel mendekati Pak Dasko karena statement dari Gerindra kemarin mendukung segera untuk diparipurnakan, dan Cak Imin tentu ya dengan PKB yang konsisten sejak awal pasang badan. Kalau PKS dan partai-partai Islam itu clear, nggak ada persoalan, nggak ada catatan, nggak apa-apa. Kenapa? Ini perintah agama, nggak ada ceritanya agama di seluruh dunia yang nggak ngurus tentang PRT. Itu clear itu. Jadi PAN, P3, PKS itu sudah beres, PKB sudah beres semua kan ya. Problemnya di PDI Perjuangan ya, sebagai pengusung malah belum, dengan berbagai alasan yang menurut saya itu bisa diberesin pada saat panja dengan pemerintah. Itu terbuka lebar untuk perbaikan-perbaikan gitu. Ya. Jadi rencana kita ngegas Pol pada saat 16 ini puncaknya ada pengumuman dari DPR. Apa yang bisa dilakukan? Semua yang hadir pada saat ini bisa melakukan sesuatu. Please outreach to Mbak Puan ya, kepada Ketua DPR untuk mensegerakan memparipurnakan, karena kita bisa bilang saya sudah membaca, sudah mendengarkan penjelasan, dan kita sudah paham ada ruang untuk penyempurnaan, yaitu panja dengan pemerintah. Why don't you take this as agenda di sidang paripurna now? Itu jadi ada langkah maju gitu loh, nggak macet 2,5 tahun nggak bergerak dengan protes, tapi nggak ada ruang dibuka untuk perbaikan atau mengakomodasi protes-protes tersebut gitu menurut saya. Dan kita mohon juga resilience kita untuk tetap call tinggi. Kalau bleset tanggal 16 tetap menemani kita semua, menemani kami, menemani teman-teman PRT untuk melanjutkan kampanye sampai pada titik-titik yang tadi kita sebutkan ya, Hari Internasional Perempuan dan juga kepada Lebaran dan seterusnya. Itu kita nggak putus asa ya, tapi harapan saya kita juga minta doa ya supaya teman-teman yang puasa dan mogok makan ini nggak ada dampak medisnya gitu loh. Betul. Pengorbanan yang luar biasa ya. Iya, jadi teman-teman semua bisa ikut terlibat dalam kampanye percepatan ya RUU PPRT ini agar segera diparipurnakan. Jadi tadi paripurnakan gitu ya, RUU PPRT ini silakan ditujukan khusus untuk Mbak Puan ya. Nah, teman-teman bisa terlibat dalam bentuk apapun gitu, sekecil apapun. Dan kita tentu tidak boleh patah semangat ya, tidak boleh putus asa gitu. Tapi ini yang penting tadi adalah poin bahwa DPR tidak carry over ya Mbak ya. Dan artinya kalau tidak segera diparipurnakan gitu, nah ini akan lanjut lagi ke DPR ya, anggotanya baru akan dari nol lagi nih.
Ya, bisa dari lagi dari nol lagi kita mulainya dan ini wah ini akan jadi wah luar biasa nih kerjaannya PR-nya banyak banget kalau harus anggota DPR-nya gonta-ganti lagi karena sudah hampir 20 tahun loh gitu ya. Jadi mudah-mudahan Mbak Puan ya mendengar keluh kesah kita, mendengar apa yang kita inginkan, apa yang teman-teman PRT harapkan gitu ya Mbak ya dan mudah-mudahan Mbak Puan juga ya terketuk lah ya hatinya gitu untuk segera bisa memparipurnakan ini karena ini kuncinya nih Mbak Puan kuncinya ya dan teman-teman jangan putus asa. Silakan yang akan bergabung nanti di depan gedung DPR ya Mbak tanggal 15. Nanti akan ada aksi buka, akan ada juga kalau tidak salah membawa surat ya Mbak ya, membawa surat untuk Ketua DPR ya. Iya, nanti itu sebetulnya beda-beda tapi bisa dikonvergenkan. Jadi ini inisiatif dari teman-teman kapal itu menyerahkan 600 surat dari itu pelosok itu. Tapi nanti mungkin ya saya diskusi sama Lita sambil menyerahkan itu malah lebih bagus. Dan ada serbet raksasa yang dijahit oleh PRT ya. Ya, serbet raksasa di 2 lokasi ya, Jogja sama Jakarta. Teman-teman juga bisa loh bawa spanduk aja di depan DPR masing-masing yang tidak ada di 8 titik itu bikin aksi sendiri. Mudah-mudahan teman Bandung akan menyusul ya dan makin banyak, makin keras suara, mudah-mudahan bisa nyampe ke sana karena vibrasinya makin kuat kan kalau makin suara itu dan bisa masuk ke banyak ruang. Kampanye kita bisa masif ya, bisa secara massal, secara besar-besaran gitu. Teman-teman yang memungkinkan untuk datang ke Jakarta atau yang berada di Jakarta dan sekitarnya silakan bergabung ya di tanggal 15 nanti sebagai kampanye kita dalam rangka memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional dan kita berharap semoga gitu ya, semoga segera menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Kita berharap tanggal 16 nanti ya, 1 hari setelah Hari PRT Nasional. Kalaupun tidak di IWD International Women's Day nanti kita harapkan akan bisa segera menjadi rancangan undang-undang inisiatif dan akan segera disahkan. Kita berharap tahun ini juga bisa segera disahkan gitu. Baik, itu saja saya Ira mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Eva gitu ya dan teman-teman koalisi ya, koalisi masyarakat sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga kepada Institut Sarinah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga adalah PRT ya dan Mbak Lita yang dari dulu sampai itu nggak juga pantang menyerah gitu ya, tetap semangat dan teman-teman yang mendukung untuk semuanya. Terima kasih untuk semua audiens yang bergabung bersama kita. Untuk acara lesok berikutnya tanggal 19 nanti minggu depan akan ada Feminist Citizen Dissertation Talk chapter 8 itu akan membahas tentang gender based violence dan tanggal 26 Februari jam 19 itu akan ada talk show seri ke-55 Let's Talk mengambil tema aborsi ya, aborsi ke arah aborsi sebagai hak. Nanti akan ada dari perspektif agama Pak Yai Hussein Muhammad, ada Mbak Rita Senakali Bonso, seorang feminist lawyer, dan akan ada Mbak Bu Nino Widiantoro, salah satu pendiri Yayasan Kesehatan Perempuan, ada Kak Marsia Sumokil, ini Direktur IPAS Indonesia, Country Director IPAS Indonesia, dan ada Kombes Polisi Sumi Hasri Purwanti, dokter polisi. Jadi akan ada 5 orang narasumber yang akan membahas tentang aborsi. Baik teman-teman semua, sekali lagi selamat Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Kita berharap bersama ya Mbak Eva ya, kita sama-sama berharap agar segera menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Makasih sekali lagi Mbak Eva. Teman-teman nanti buat yang punya Instagram, diskusi ini akan kita upload di YouTube, di kanal YouTube-nya Let's Talk. Akan kita sebarkan agar lebih banyak lagi orang yang lebih tahu, lebih aware tentang pentingnya RUU PPRT dan juga mendorong percepatan RUU PPRT ini menjadi inisiatif DPR dan segera disahkan. Baik, terima kasih semuanya sudah gabung bersama kita. Saya Ika. Selamat malam. Maaf ya Mbak atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Semangat Mbak, sehat selalu. Dadah. Insya Allah. Amin. Dadah.